apa bukan? Gitu loh. Yang jadi pertanyaan itu Tuhan apa bukan? Kalau dia Tuhan, tidak akan mau dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh umatnya. Gitu. Ya, silakan lanjut. Baik. Walau aku ya mendengar kata-katanya Ade Ica ini nggak jelas apa poin yang disampaikannya, nggak tahu ya. Iya, yang jelas satu, terlalu yang pertama ya, aku berkata bahwa Tuhan kami itu Allah Sang Pencipta alam semesta, termasuk di sana manusia. Jadi Sang Pencipta itulah yang paling mengerti tentang keadaan manusia. Itu yang pertama ya. Paling tahu dia keadaan manusia. Manusia itu dikasih akal pikiran, dikasih nafsu. Ya, jikalau manusia itu berhasil meredam nafsunya, mengutamakan otak dan akal pikirannya, maka manusia itu punya wibawa, bahkan kebaikan manusia tersebut setara dengan malaikat. Jikalau manusia itu dikendalikan oleh hawa nafsunya itu mengontrol akal pikirannya, utama hawa nafsu di dalam dirinya, maka manusia itu rendah sama dengan hewan. Itu yang pertama ya, Caya. Ini aku membahas. Ayatnya di mana? Ayatnya bicara begitu di mana? Coba saya buka dulu ayatnya di mana? Kau nggak kepotong tadi, Ca. Jadi jangan dipotong dulu. Ayatnya dulu biar aku baca. Baik, nanti akan aku bacakan. Aku akan sampaikan ayat. Bentar dulu, sabar kenapa? Kau sudah bicara panjang lebar 15 menit, aku tunggu. Kita nggak mau berdongeng, kalau kita dengerin dongeng ya walau nggak ada poinnya, jadi aku jelaskan. Ya, itu yang pertama. Kita nggak mau denger dongeng, nanti aku tidur. Kita aku sampai kepada tadi kau kan bertanya di mana? Di dalam Islam itu kan boleh menikahi 2, 3, dan 4 wanita. Jikalau kau tidak mampu berbuat adil, cukup satu saja. Itu Tuhan semesta alam, Tuhan yang mengetahui tentang manusia. Karena manusia ini ya bermacam-macam tabiatnya ya. Manusia itu ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang bisa punya keturunan, ada yang tidak bisa punya keturunan. Itulah solusi terbaik yang diberikan Allah Sang Pencipta langit dan bumi kepada manusia. Jikalau kau punya istri, kau ingin memiliki keturunan, tetapi istrimu nggak bisa memberikan itu, maka kau dihalalkan, boleh diizinkan ya dengan berbagai syarat untuk menikah lagi, menyambung keturunanmu. Itulah Tuhan semesta alam yang mengerti kodratnya manusia. Begitu juga dia bisa menjaga jikalau seorang wanita kemudian berhubungan dengan seorang laki-laki walau hanya sebatas curhat, lama kelamaan wanita itu akan merasa nyaman ya, akan merasa nyaman, lalu dia akan jalan keluar. Itu tidak terbantahkan. Itulah awal mula perzinahan itu terjadi. Itu adalah langkah-langkah setan yang di dalam Islam itu harus diputus. Begitu ya, Dek ya. Ya, jelas sekali mana Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh alam ini, dan mana Tuhan yang abal-abal. Tuhan abal-abal itu Tuhan yang nggak mengerti tentang keadaan manusia. Maka hukum-hukum di dalam itu wajib, bahkan harus dilanggar. Hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan abal-abal itu. Contohnya apa itu? Contohnya manusia nggak boleh bercerai. Ya, banyak sekali orang-orang yang tidak mematuhi aturan itu. Ya, banyak sekali di antara kalian yang tidak mematuhi aturan itu. Kan hukum bertentangan dengan otak dan akal. Jadi nggak diterima oleh manusia. Ya, itulah, Ca. Ya. Nah, itulah kita menilai mana Tuhan yang abal-abal, mana Tuhan yang Sang Pencipta langit dan bumi itu. Oke, boleh saya bicara? Ya, silakan. Pertama-tama ya saya bilang sama Ijal ya, mudah-mudahan teman-teman saya yang agama Kristen di sini mereka bisa mendengarkan. Itu saya mau kasih plus buat kamu. Ya. Kasih
dalam arti seperti ini, Ijal. Kamu sudah membuka pikiran para saudara-saudara saya yang Kristen, ya, untuk tidak melanggar perintah Tuhan. Karena apa? Itu sangat memalukan, gitu. Memalukannya dalam arti apa? Nah, sama seperti ini. Akhirnya diolok-olok. Nah, diolok-olok ibaratkan kalau misalkan kalau Ijal ini dia hanya memberitahukan, ya. Nah, Ijal memberitahukan kepada kita orang Kristen, taatlah kepada perintah Tuhan. Jangan ya membantah perintah Tuhan. Nah, di situ saya kasih applause sama Ijal, ya. Jadi buat saudara-saudariku, ya, buat saudara-saudariku orang Kristen, ya, kita ambil positifnya, jangan mengambil negatifnya apa yang diucapkan oleh Rijal. Mungkin di sini Ijal mau memberitahukan, Tuhan pakai Rijal untuk memberitahukan kepada kita supaya kita jangan mengingini hak orang lain. Karena apa? Kebanyakan Abi, naik. Ijal, bentar, sabar Ijal, ini bagian Naikin saya. Abi, naikin Abi. Ijal, bagian saya. Bentar ya Ijal, ya. Sabar ya Ijal. Ini saya bersyukur sama kamu Ijal. Ya. Nah, di sini Ijal Tuhan pakai Ijal untuk memberitahukan kita, ya, untuk kita jangan melanggar perintah Tuhan, gitu loh. Jangan melanggar apa yang dituliskan dalam firman Tuhan, untuk tidak mengingini hak orang lain atau melakukan perzinahan. Karena apa? Dampaknya ya seperti ini di dalam perdiskusian. Banyak orang Kristen mereka kawin cerai. Nah, itulah orang Kristen ini, supaya kita ya memberitahukan kepada mereka yang diajarkan oleh Tuhan itu, Tuhan Yesus Kristus itu adalah kesetiaan. Oke ya. Nah, karena di dalam kekristenan itu diajarkan tentang apa? Kesetiaan, ya. Kesetiaan, keikhlasan, kasih itu yang utama. Nah, kasih di dalam hidup kita. Nah, itu makanya saya bilang itulah Tuhan kami. Terima kasih. Mungkin Ijal mungkin Ijal ini dipakai Tuhan untuk memberitahukan saudara-saudari saya di sini yang beragama Kristen untuk mereka tidak melakukan hal yang seperti Ijal katakan tadi, gitu. Itu terima kasih Ijal. Nah, makanya saya bilang Ijal, ya, kalau di dalam kekristenan ini Ijal, ya, itulah dibilang Tuhan itu benar-benar luar biasa mengajarkan kami tentang kasih ini. Mengajarkan kami untuk setia kepada Tuhan kami. Kita aja setia. Kalau kita setia kepada pasangan, pasti kita juga akan setia kepada Tuhan kita. Benar nggak? Ya teman-teman ya, pasti ya. Kalau kita setia kepada pasangan, pastilah kita setia kepada Tuhan kita. Tetapi kalau kita tidak setia kepada pasangan, pastilah kita akan tidak akan setia kepada Tuhan kita. Karena apa? Nah, sama seperti ini. Maaf, ini kita berbicara tentang kesetiaan. Nah, sama seperti tadi Ijal bilang, kalau di dalam iman kami, Tuhan kami itu ya memberikan dia itu ibaratkan kelonggaran supaya apa? Supaya umatnya itu bisa mendapatkan. Misalkan gini, Ica, misalkan orang ini tidak bisa mempunyai anak. Nah, sehingga Tuhan kami ini merasa kasihan. Tuhan kami merasa kasihan sehingga dia itu boleh menikah lagi. Ya. Itulah rasa kasihan Tuhan kami kepada ciptaannya. Ini contoh ya, kita ambil contoh ya. Ini kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh. Itulah rasa kasihan kami, Tuhan kami kepada umatnya. Tetapi ya, di situ tidak diajarkan tentang kesetiaan. Itu yang pertama poinnya, ya. Tidak diajarkan kesetiaan, ya. Tuhannya tidak iman dari Rijal tidak mengajarkan kesetiaan. Itu yang pertama poin. Kedua, poin yang kedua, gitu ya. Di situ dikatakan ya, kalau misalkan dia adil, berarti kalau Tuhan mengatakan seperti itu berarti dia sama seperti ciptaannya.
Gitu loh. Dia merasa dirinya, Tuhan itu merasa dirinya itu tidak punya keadilan. Dia merasa dirinya itu tidak bisa adil, sehingga ciptaannya pun dinyatakan seperti itu. Asalkan boleh adil. Tapi di mana manusia bisa adil? Manusia tidak akan bisa adil. Gitu loh. Manusia tidak akan pernah bisa adil, hanya Tuhan yang adil. Dia maha adil, dia maha mengetahui, dia maha segalanya. Nah, maka dari itu bedanya di situ. Ya, bedanya di situ. Bedanya di dalam kekristenan kita punya Tuhan, kita yang dia berkuasa atas ciptaannya, dia mengajarkan kita untuk setia. Apabila kita setia kepada pasangan, pasti kita akan setia kepada Tuhan kita. Itulah yang dinamakan kasih. Nah, kedua ya, kalau di iman saudara kita Rijal ya, di situ Ijal mengatakan bahwa kalau dia adil boleh, sedangkan dia aja tidak mengerti. Berarti kalau dia tahu bahwa saya ini tidak bisa adil kepada umat saya. Saya tahu bahwa saya ini tidak bisa, umat saya ini tidak bisa percaya kepada. Ada keraguan di situ. Yang saya dengar dari Yang saya dengar dari Rijal, dari pernyataan Rijal, di situ Tuhannya itu mempunyai keraguan terhadap ciptaannya. Tuhannya ragu apakah ciptaannya ini percaya nggak samaku? Apakah ciptaannya ini bisa setia nggak samaku? Itu keraguan yang ada di dalam dirinya. Kalau sudah berbicara tentang keraguan, itu berbicara tentang kedagingan manusia. Gitu loh. Kalau dia tahu tentang ciptaannya, ya, kalau dia tahu dong, sama seperti saya. Ya, misalkan ya, saya punya anak. Saya otomatis tahu tentang anak saya. Makanya saya akan perintahkan tidak boleh melakukan ini, pelanggaran-pelanggaran. Tetapi kalau misalkan dia melakukan pelanggaran itu, dia akan kena sanksi. Itu sudah pasti. Gitu loh. Nah, tetapi kalau di sini tidak. Ya. Ada keraguan di dalam diri keimanan Tuhannya. Gitu loh. Apakah ciptaan aku ini benar-benar nggak ya? Ciptaan aku ini benar-benar setia nggak sama aku ya? Ciptaan aku ini benar-benar mau mengikuti aku nggak ya? Ciptaan aku ini benar-benar dia itu tulus nggak sama aku ya? Apakah itu maha mengetahui? Itu tidak maha mengetahui. Kalau ciri-ciri seperti itu, ya, kalau ciri-ciri seperti itu adalah ciri-ciri manusia yang mempunyai keraguan terhadap orang lain. Itu adalah ciri-ciri manusia, bukan ciri-ciri Tuhan. Tuhan itu adalah pemimpin, dia raja karena dia yang menciptakan. Sehingga dia memberikan peraturan, apabila dibantah dia mendapatkan hukuman. Bukan memberitahukan, oh misalkan gini, dia mandul. Kita nggak pernah tahu, karena di dalam Alkitab, apabila dia memohon dan meminta kepada Tuhan, ya, pasti akan diberikan, gitu. Tetapi itu berbicara tentang keimanan. Karena kalau bagaimana aku bisa, di dalam Alkitab ditulis, bagaimana aku bisa mengandung sedangkan aku sudah tua? Ada keraguan di dalam dirinya, itulah manusia. Manusia mempunyai keraguan di dalam dirinya, sehingga dia menyatakan, apakah aku bisa mengandung? Padahal dia nggak tahu, namanya Tuhan, dia menciptakan. Seharusnya kalau memang dia beriman, ya, dia beriman, aku pasti punya anak, dan meminta berharap kepada Tuhan, dia pasti akan punya anak, gitu. Karena Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang membuat kita hidup, Tuhan yang membuat kita kehidupan, gitu loh. Nah, tetapi kalau misalkan Tuhan sudah mempunyai keraguan di dalam dirinya, mempunyai sesuatu hal di dalam dirinya, apakah nanti kalau misalkan dia mandul, ya, kalau misalkan dia mandul, dia boleh menikah lagi nih. Kan ada keraguan di dalam dirinya. Pasti ada keraguan dong. Apakah masa Tuhan tidak bisa membuat mukjizat? Benar tidak? Masa Tuhan tidak bisa membuat mukjizat tentang seorang wanita
ya bisa melahirkan, gitu loh. Ya, berarti ada keraguan. Tuhan itu mempunyai mukjizat. Tuhan itu mempunyai, dia bisa memberikan mukjizat. Ciptaannya aja mempunyai keraguan terhadap Tuhannya, apalagi Tuhannya aja mempunyai keraguan terhadap ciptaannya, apalagi ciptaannya pasti ragu kepada Tuhannya. Ini kita berbicara mandul ya, bentar, ini kita berbicara mandul ya. Wanitanya, perempuannya mandul, ya, mandul, sehingga diperbolehkan untuk menikah lagi. Kok Tuhan nggak punya mujizat? Kok Tuhan nggak bisa memberikan mukjizat? Kok Tuhan nggak bisa memberikan hal yang diminta oleh umatnya? Itu Tuhan nggak itu menjadi pertanyaan. Gitu loh. Itu yang menjadi, nggak ada masalah. Saya tidak berpaku ke situ. Yang penting saya tuh memberitahukan kepada kalian, gitu. Tuhan itu bisa memberikan mukjizat. Tuhan itu tidak akan mungkin ragu terhadap ciptaannya. Tuhan itu tidak akan memberikan yang buruk kepada umatnya. Sehingga apabila seorang suami, ya, seorang istri tidak bisa memberikan anak sehingga suami boleh menikah lagi, itu Tuhan itu mempunyai keraguan terhadap ciptaannya. Itu aja. Yuk lanjut. Baik, ngomong panjang lebar. Nggak ada masalah, saya nggak berpaku kepada kamu, saya berpaku kepada orang-orang yang di sini. Ya,